Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Gear 5 Luffy benar-benar menunjukkan kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan karet yang luar biasa terbalut dalam teknik bertarung Luffy yang kocak. Kaido pun dibuat kesulitan untuk melakukan perlawanan. Tapi sang makhluk terkuat bukanlah bocah kemarin sore yang akan mudah untuk menyerah. Pertarungan yang bisa disebut lebih dari pertarungan manusia biasa itu akan kembali berlanjut pada chapter ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bagian awal chapter masih menunjukkan tingkah kocak Luffy yang memantul-mantulkan tubuhnya. Kapten topi jerami itu masih memikirkan sebuah nama untuk teknik yang baru dia lakukan kepada Kaido, yang bisa dikatakan benar-benar menembus kepala Kaido. Ya, sebelumnya Mimin punya dua pendapat tentang teknik Luffy itu, yaitu pertama benar-benar menembus, atau yang kedua tubuh Kaido melar seperti karet. Tapi di sini Mimin melihat bahwa kedua hal itu terjadi secara bersamaan. Ya, tubuh Kaido memang melar seperti karet dan tangan Luffy juga punya kemampuan untuk menembus objek. Hal itu bisa kita lihat dari tingkah Kaido yang memegangi wajahnya. Seperti memang telah terjadi sesuatu yang spesial pada serangan Luffy sebelumnya ke wajah Yonko itu. Dan untuk kemampuan yang hanya dibatasi oleh imajinasi penggunanya itu, rasanya teknik apapun masih mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya Kaido yang masih terkejut dengan sosok serba putih di hadapannya itu bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Nah, ini sangat menarik sih. Di sini Kaido seperti merasakan bahwa dia sudah melawan sosok yang berbeda dari sebelumnya. Ya, hal itu sudah Mimin bahas pada video OP 1046++ yang lalu, di mana ada kemungkinan bahwa Luffy itu punya kesadaran lain, yaitu kesadaran pasif yang ikut mempengaruhi kepribadiannya. Tapi perlu digarisbawahi, itu bukanlah kepribadian ganda seperti Hakuba, tapi hanya kesadaran pasif yang membuat tingkah Luffy sedikit berubah. Lalu sebelum Luffy menjawab pertanyaan Kaido, Sunisa lebih dulu menjawabnya. Ya, gajah itu mengatakan, "Joy Boy, irama ini sungguh mengingatkanku kepada masa lalu." Nah, irama yang dimaksud oleh Sunisa ini adalah suara jantung Luffy, dan efek suaranya pun memang tergambarkan di sini. Sampai di sini bisa ditarik kesimpulan awal bahwa dulu Joy Boy memanglah orang yang telah mencapai awakening dari buah Nika ini, dan Joy Boy juga punya irama jantung yang sama seperti Luffy, sehingga Sunisa mengatakan bahwa itu adalah Joy Boy. Kemudian Sunisa melanjutkan, "Hei Joy Boy, sepertinya kau memang berada di depan sana ya. Kau membuatku sangat bersemangat. Semuanya seperti sudah ditakdirkan, dan yang perlu kulakukan hanyalah percaya padanya." Ya, kalimat kedua Sunisa ini Mimin rasa sudah menegaskan bahwa selama 800 tahun ini memang hanya Luffy saja yang bisa mencapai perubahan wujud mitologi Nika itu, dan itu merupakan sebuah takdir. Lanjut, setelah panel perkataan tentang Sunisa, kini giliran Luffy yang menjawab. "Hah? Siapa aku? Tentu saja, aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan akan menjadi Raja Bajak Laut." Luffy mengatakan hal itu dengan ringan dan senyuman di wajahnya. Kaido pun menyatakan bahwa ternyata ada hal yang tak berubah dari diri Luffy, yaitu tetap menjadi bocah bermulut besar. Nah, jadi sudah cukup jelas ya, di awal tadi Kaido merasakan Luffy sudah menjadi sosok yang berbeda karena terpengaruh oleh kesadaran pasif itu. Namun kepribadian Luffy tidaklah berubah. Selanjutnya Kaido menjelaskan mengenai konsep Awakening Devil Fruits, di mana ada suatu syarat untuk bisa mencapainya, yaitu ketika tubuh dan pikiran penggunanya menyatu dengan kemampuan sebuah Devil Fruits, maka kekuatan sejati dari Devil Fruit itu akan bangkit, dan itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, menarik nih, di sini Kaido menyinggung tentang awakening. Hal itu bisa jadi angin segar jika Kaido masih menyimpan sebuah kemampuan pada level awakeningnya juga. Selanjutnya Kaido menyatakan sudah kehilangan banyak hal dalam pertempuran ini,
mulai dari para kroco, para petinggi yang hebat, hingga kastilnya. Dan Kaido merasa bahwa Luffy juga kehilangan hal yang sama. Luffy pun menegaskan bahwa ada hal yang bisa dia kembalikan. Lalu kedua petarung itu pun mengadu serangan beruntun. Nah, di sini menarik. Tubuh Luffy kembali menunjukkan bentuk-bentuk aneh ketika menerima serangan Kanabo Kaido. Lalu hal yang lebih menarik terjadi pada tubuh Kaido, dan ini juga bisa menjelaskan bahwa serangan Luffy di chapter lalu itu benar-benar tembus. Di sini bisa kita lihat bahwa tubuh Kaido melar di berbagai sisi. Ya, tubuh Yonko itu seperti punya gelembung-gelembung. Dan hal itulah yang akan terjadi jika tubuh Kaido hanya melar saja. Serangan Luffy tak akan sampai membentuk pola tangan seperti serangan Luffy di chapter lalu. Nah, setelah adu serangan itu, Kaido menyinggung tentang kebakaran yang terjadi di Kastil Onigashima. Menurutnya banyak orang yang masih terjebak di dalam sana. Tapi Luffy tak mau memikirkan hal itu, karena yang harus dia lakukan hanyalah mengalahkan makhluk terkuat di hadapannya, yaitu Kaido. Nah, percakapan Kaido dan Luffy ini mengingatkan Mimin pada percakapan Luffy dan Lucci. Ketika itu Lucci mengatakan bahwa seluruh kru Luffy sudah hanyut terbawa air dan juga dalam masalah besar karena adanya Buster Call. Tapi Luffy tak mau memikirkan hal itu juga. Dia percaya para nakamanya akan selamat dan tugasnya adalah untuk menahan dan mengalahkan Lucci. Oke, lanjut lagi. Luffy berlari dengan gaya Rat Runner menuju ke lokasi Kaido. Kaido pun menyiapkan sebuah teknik pisau angin. Dan wush, pisau angin diluncurkan. Luffy memanjangkan kakinya untuk menghindari teknik elemen alam dari Kaido itu. Nah, setelah itu pertarungan Luffy dan Kaido ini dijeda dulu guys. Kita dibawa masuk ke dalam Kastil Onigashima untuk melihat kebakaran yang semakin meluas. Secara umum pada panel tentang kebakaran ini kita diperlihatkan keadaan seluruh kru topi jerami yang tersebar di beberapa lokasi dan juga beberapa orang lainnya. Diawali dari posisi Nami dan Chopper yang ada di aula utama. Lalu Brook dan Robin ada di lantai 1 kastil. Di sini juga terdapat Beppo dan beberapa kru bajak laut hati. Lanjut ke menara Otakiri, ada Sanji dan para geisha. Di sini Sanji sudah sepenuhnya sadar. Lalu beralih ke ruang bawah tanah, ada Appo dan Numbers Ibi. Di sini Appo memerintahkan Ibi untuk menjebol tembok, tapi karena dindingnya terlalu panas, Numbers itu tak bisa melakukannya. Lanjut masih di bawah tanah, ada Usopp dan Hamlet yang sedang membawa Kiku dan Kinemon. Lanjut lagi ke menara otak kanan. Di sini ada Franky yang berlari sambil membawa Zoro. Menurutnya kondisi Zoro sangat parah dan harus segera mendapatkan perawatan dari Chopper. Nah, selanjutnya kita langsung naik ke lantai 4 Kastil Onigashima. Di sini ada Raizo dan Jinbe yang bersiap untuk menjalankan suatu rencana. Ya, ternyata ketika di Pulau Zu, Raizo sudah menyimpan air dari semburan gajah Zunisa. Dan di sini ninja itu akan menggunakan air untuk membanjiri Onigashima yang sedang terbakar. Tapi entah sih Shin Raizo menyimpan air itu memang sudah muncul di Aksu atau hanya muncul di flashback ini aja. Bagi yang tahu silahkan beri komentarnya ya. Oke, rencana pun dimulai. Raizo mengeluarkan air yang banyak dari gulungannya. Lalu Jinbe mengendalikan air itu agar mengalir ke berbagai tempat. Nah, teknik pengendalian air dari Jinbe ini ternyata sudah pernah muncul pada chapter 546. Ketika itu Arc Impel Down. Nah, dengan posisi Raizo dan Jinbe yang ada di lantai 4, maka air akan bisa mengalir ke seluruh lantai yang ada di bawahnya, asalkan bisa dikendalikan dengan baik. Hal itu bisa kita lihat dari posisi kru bajak laut Kid yang sedang membawa killer di lantai 1 Kastil Onigashima. Di sini mereka terlihat menerima terjangan air yang banyak. Good job Raizo dan Jinbe. Sepertinya masalah kebakaran Onigashima bisa diatasi oleh mereka berdua. Nah, kita beralih ke lokasi Momonosuke dan Yamato yang ada di luar Kastil Onigashima. Di sini Momo terlihat terkejut karena Kaido masih hidup. Nah, lagi-lagi ini sebuah petunjuk yang cukup jelas bahwa serangan Luffy di chapter lalu benar-benar menembus bagian kepala Kaido. Rasa terkejut Momo bisa menjelaskan hal itu.
Jadi wajar saja Momo terkejut mengapa Kaido masih hidup setelah pukulan Luffy menembus wajah dan kepalanya. Kemudian di sini Yamato meminta Momo untuk segera membuat Homurakumo yang besar seperti milik Kaido, karena Kaido sudah hampir mencapai batasnya, dan jika itu terjadi maka awan api Kaido akan menghilang. Dan jika Momo belum bisa membuat awan api itu, maka Onigashima akan benar-benar jatuh. Nah, Momonosuke sangat terkejut mendengar hal itu. Sebelumnya tentu dia merasa cukup setelah bisa mendorong awan api Kaido menjauhi ibu kota bunga. Tapi ternyata masalah besar sedang menunggu ketika awan api Kaido itu sudah tidak ada lagi. Oke, lanjut, kita sampai di panel terakhir pada chapter ini. Di sini ada adegan yang cukup mengejutkan, yaitu Luffy bisa memegang petir. Ya, selain itu sepertinya Luffy juga kembali ke bentuk raksasanya. Ya, minimal Luffy jadi segede mode hybrid Kaido sih. Dan Kapten Topi Jerami itu siap menyerang dengan petir yang ada di tangannya. Sementara itu Kaido tampak tersenyum menantikan serangan dari Luffy itu. Nah, di sini Mimin melihat ada dua kemungkinan. Pertama, Kaido tak akan terluka oleh petir itu, karena sebagai naga tentu petir adalah salah satu elemen yang dia gunakan juga. Jadi ada kemungkinan tubuh Kaido tak akan bisa dilukai oleh petir. Atau minimal Kaido juga bisa menggunakan serangan petir untuk mengadu dengan serangan petirnya Luffy. Lalu kemungkinan kedua, Kaido akan kalah guys. Ya, hal itu berdasarkan perkataan Yamato yang menyatakan bahwa Kaido sudah hampir mencapai batasnya. Dan juga bisa berdasarkan pada senyuman epik di wajah Kaido pada akhir chapter ini. Tapi ya, Mimin kurang puas sih jika Kaido kalah dengan serangan petir seperti itu. Apalagi kalah dengan bau-bau mengalah dengan senyuman di wajahnya. Jadi mari kita nantikanlah bagaimana lanjutan pertarungan Luffy versus Kaido ini di chapter selanjutnya. Tapi itu masih 2 minggu lagi guys. Oke, sampai di sini aja segmen real review dari Mimin untuk chapter kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!